Sempat terseok-seok selama 3 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, industri sarung Majalaya Kabupaten Bandung kembali menggeliat dan bangkit. Memasuki minggu kedua Ramadan ini, sentra sarung Majalaya diklaim sudah menjual jutaan lembar sarung ke seluruh Indonesia. Kecamatan Majalaya di Kabupaten Bandung sejak dulu dikenal sebagai salah satu sentra industri sarung di Indonesia. Masyarakat Majalaya pun banyak yang bermata pencaharian sebagai buruh di industri sarung, baik di pabrik besar ataupun industri rumahan. Pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 silam membuat industri sarung Majalaya sempat terpukul. Tidak sedikit pengusaha atau produsen sarung yang memilih gulung tikar karena tak mampu bertahan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah. Setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencabut PPKM pada akhir tahun 2022 lalu, harapan bagi para pengusaha industri sarung di Majalaya pun kembali terbit. Seperti saat ini, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, para pemilik usaha sarung Majalaya mengaku kewalahan menerima pesanan. Bahkan di minggu kedua Ramadan ini, masing-masing pengusaha sarung Majalaya mengklaim sudah menjual belasan hingga puluhan ribu kodi sarung. Mereka pun mengaku kewalahan karena masih banyak pesanan yang belum terpenuhi. Rohimat, salah satu pengusaha sarung Majalaya, mengaku peningkatan pada masa kebangkitan industri sarung Majalaya ini mencapai 50%. Bahkan hingga kini, dirinya sudah menjual sebanyak 15.000 kodi sarung. Untuk tahun sekarang, alhamdulillah, penjualan sarung sampai sekarang bandingkan dengan tahun-tahun yang belakang itu jauh berbeda. Sekarang alhamdulillah seusainya pandemi agak meningkat, lebih dari meningkatnya produk-produk sarung. Malahan saya sekarang ada kewalahan sarung Majalaya. Banyak permintaan dari luar daerah maupun dalam daerah. Sementara itu, Ketua Komunitas Pertekstilan Majalaya, Aep Hendar Cahyat, mengklaim sentra sarung Majalaya di 1 bulan terakhir ini sudah menjual jutaan helai sarung ke seluruh Indonesia. Selain sarung, pakaian koko dan sorban juga menjadi buruan konsumen menjelang Lebaran. Di sisi lain, Aep mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menutup keran impor pakaian bekas atau thrifting yang dinilai mengganggu bahkan membunuh secara perlahan produsen garmen lokal. Bayangkan, dengan ditutupnya thrifting, nanti setelah Lebaran mungkin ekonomi atau pertekstilan di nasionalnya secara khususnya di Majalaya mungkin ada perbedaan lah jelas. Cuman tinggal Bapak Presiden, saya memohon kepada Presiden tolong istilahnya diperketat, terutama oknum-oknum yang istilahnya lubang-lubang tikus itu masuknya dari bea cukai misalkan. Itu harus jelas-jelas oknumnya yang harus diberantas. Diharapkan di masa kebangkitan pasca pandemi COVID-19 ini, pemerintah daerah bisa mendukung dan mendorong pemasaran produk lokal. Sentra sarung Majalaya pun diharapkan bisa kembali berjaya seperti puluhan tahun yang lalu. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.